juga. Tahun berapa? Iya, mulai dari tahun akhir 2018. Jadi emang kan media saya kerja itu dia berdirinya Oktober 2018. Kemudian saya kenalnya di akhir-akhir 2018 gitu. Awalnya memang untuk pekerjaan. Oke. Thank you Alin. Iya. Selanjutnya Dewi, silakan Del. Saya temannya. Kita semua temenan sih di sini. Iya, hampir Pada kenal semua ya. Iya. Bener. Dulu dari tahun berapa ya? Dari 2000 kita lama banget. Dari 2006 ya? 2000 berapa lah pokoknya. Ya, sama seperti 2000 berapa sih? 2006 ya. Dari 2006. zaman TVRI Yogyakarta. Ya gitulah, 2006 terus. Iya, 2006. Nah, hampir sama seperti Alin ya. Aku juga bekerja di media, begitu kan. Dulunya aku ini nih kerja jadi anchor juga di Metro TV, terus kemudian pindah stasiun TV, kemudian freelance. Nah, kalau mulai dari tahun berapa mengenal investasi itu sebenarnya sih dari segala macam investasi udah aku coba ya, dari deposito yang paling awal banget. Deposito tuh 2008, terus kemudian emas, terus reksadana. Nah, kenapa memutuskan untuk akhirnya saham? Karena jadi rumah yang aku tempatin sekarang itu tuh dulu hasil dari reksadana yang aku beli di 2008, akhirnya aku jual di 2011 karena kebetulan waktu itu aku sempat ikut suami kan ke luar negeri gitu. Jadi ya udahlah, biar pas balik ke Indonesia udah ada tempat tinggal, karena dulunya aku tinggal di apartemen sewa kan. Dari situ aku mikir kok kayaknya dari 2011 terus akhirnya baru mulai memberanikan investasi di saham itu 2019 bulan apa tuh ya? Agustus September gitu. Nah, ya udah, tapi yang membuat aku akhirnya kayaknya jatuh cinta banget sama saham itu kayak ngasih kesempatan kita untuk belajar seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, karena setiap hari itu selalu ada ilmu baru yang bisa kita pelajarin. Terus kayak kalau kita mau bener-bener kayak punya pendapatan, dan ke depan kalau seandainya aku udah tua gitu bisa mencapai financial freedom, itu mungkin kalau sekarang sih aku saham, mungkin karena aku belum tahu kripto dan teman-temannya gitu, belum begitu mendalami kripto dan teman-temannya. Oke, thank you Dewi. Sekarang Olivia, silakan Olivia. Halo Ci. Hai Ci Alin, hai Mbak Dewi. Halo. Aku dipanggil Mbak loh. Salam kenal. Oke, halo teman-teman semuanya, makasih ya udah join di acara ini. Ini kita ngobrol-ngobrol aja kan ya Ci Vivi ya? Iya, santai aja lah, weekend kan mau libur kan, kita yang santai aja lah. Iya. Oke, jadi perkenalkan saya Olivia Louis, saya Financial and Investment Content Creator, dan saya juga stock investor gitu. Jadi kalau misalnya ditanya udah berapa lama sih di saham? Udah dari tahun 2018 sama kayak Ci Alin, aku masuk bulan November sih. Jadi itu 2018, itu November Desember itu IHSG peak-peaknya. Setelah itu temper tantrum kan, 2 tahun, hampir 2 tahun ya Cielin ya. Gitu. Ini kalau kita semua mulainya barengan ya, berarti ngerasain kayak yang gitu deh. Ya udah pernah di market sekarang. Gak enak di gitu, kocok-kocok ya, di banting-banting ya. Ini wanita-wanita tahan banting. Ini saya pengen tahu nih ya, sebetulnya awalnya nih ya, kan kalau dengar cerita tadi kan ada yang berdasarkan karena kerjaan gitu kan kalau Alin ya. Terus kalau Dewi kan karena reksadana itu awal sebenarnya kalau misalnya kita nggak secara objektif gitu, kita melihat saham itu sebetulnya apa sih yang bikin menarik gitu? Siapa dulu nih? Alin dulu ya.
Alin dulu. Kalau ya, jadi kan tadi saya cerita awalnya gara-gara pekerjaan kan. Kalau misalnya saya nggak terjun ke saham langsung tuh rasanya kalau nanya-nanya tuh kayak kurang penjiwaan kalau saya pribadi sih. Jadi misalnya nih market misalnya koreksi sampai 2%, kalau saya emang nggak ngerasain saham kan, saya nanyanya mungkin kayak agak-agak kurang nyawanya ya kalau kayak gitu kan. Kalau misalnya saya benar-benar di market kan, kalau misalnya turun 2% kan kerasa dong, kelihatan dong di portal saya kayak gitu. Lebih kan. Penjiwaan ya, penjiwaan. Oh iya, jadi dia nanya lebih meyakinkan gitu. Dulu tuh pas awal-awal tuh ya, pas awal kerja ketemu analis tuh kayak takut banget gitu. Nanya apa ya, nanti saya kelihatan bodoh kayak gitu kan. Awalnya sih kayak gitu. Tapi kemudian ya udahlah, saya ikut workshop saham, saya masuk ke saham. Awalnya tuh ya culun ya. Jadi ikut workshop kayak buat fast trading. Tapi di kepala saya mau pegang jangka panjang, mismatch dong. Jadi pasti seru banget kan portofolionya. Nah, yang pasti saham tuh seru kayak gitu sih ya, kayak kalau ibarat film tuh kayak enak gitu ya, kayak ada apa ya, keseruannya gitu ya. Adrenalin, iya betul. Jadi tuh saya udah nyobain reksadana. Memang saya harus jujur sama diri sendiri, kalau emang ada satu investasi yang buat orang lain cocok, buat kita koreksinya kurang seru, ya udah saya meskipun misalnya saham itu kadang saya terhempas di situ, kadang saya seneng di situ, tapi ya memang saya suka rupanya kayak begitu saya emang seneng rupanya gitu, seru gitu hidup saya, ya udah saya nikmati aja gitu. Kalau buat saya sih mungkin ada investasi lain yang lebih aman, tapi ya udah itu istilahnya ditaruh aja duitnya kan, bukan buat yang kayak gimana gitu menimbulkan debar-debar seru gitu, nggak ada gitu. Ya udah saya akhirnya saham gitu karena debar-debar seru gitu. Terus juga kalau diomongin sama temen gitu kan kayak lebih seru gitu kalau ketemu. Kalau misalnya, iya gila kemarin gue keburu cut loss pas turun 2% ya nggak taunya mantul gitu kan, kayak lebih seru gitu. Coba kalau misalnya yang kayak investasinya yang kayak datar-datar aja kan, mau dikomongin apanya gitu. Itu doang sih, kayaknya nggak penting alasannya. Itu Ci, seru gitu saham. Ini CVV lagi atau koneksi saya yang nggak lancar ya? Tes. Iya, CVV nge-freeze ya? CVV-nya nge-freeze coba, ya? Saya menjadi moderator. Coba kita lihat caranya ya, kenapa tertarik ke saham Olive? Wah, CVV-nya siapa? Malah hilang sih. Oh, jejaknya. Iya beneran. Si CVV kelempar. Ya udah. Kalau gitu dilanjutin aja ke Olivia apa ke gue? Iya, ke Olivia. Ke Dewi dulu deh. Iya kan sesuai abjad tadi. CVV udah ada lagi nih. Ya. Hostnya hilang. Belum di-unmute dulu, Ci. Gak apa-apa, ini bisa hot semua kan, bisa salah satu jadi host. Iya betul. Ke Dewi ini, dulu berarti ini. Ini kalian biasa suka nanya-nanya, sekarang waktunya balas dendam, ditanyain sama saya semua ya. Oke. Sekarang ya memang kan plus minus ya. Kalau ada yang suka dengan gejolak harga pasar, ada yang senang adem-adem aja ya, tergantung karakter orang ya. Kalau ya saya juga sama kayak Alin sih, biar digoyang-goyang juga masih merasa nyaman gitu ya. Oke, selanjutnya Dewi silakan ya. Kalau aku mungkin alasannya sama kayak Alin ya, agak-agak jadi pekerjaan sebagai moderator itu tuh sering banget ketemu sama analis ekonomi. Jadi memang kalau pengen menjiwai ya memang harus terjun di market, dan memang secara nggak langsung tuh klien aku tuh di 2000 berapa ya, pokoknya dari 2017 tuh hampir semuanya kalau aku lihat tuh kalau nggak institusi jasa keuangan, perbankan, kalau nggak gitu sekuritas, 3 itu. Dan kayaknya kalau orang sekuritas tuh kayaknya biar apa ya, biar lebih menjiwai sama kayak Alin gitu kan. Nah, cuman aku itu ternyata kemarin bikin kesalahan pada waktu awal-awal kan sempet suamiku jujur lebih jago daripada aku kan. Suamiku tuh terjun di market udah dari tahun 2005, dia jauh lebih jago daripada aku. Awalnya dia nyuruh aku buat paper trading kan, katanya biar gak pakai duit beneran. Tapi aku nggak mau kan.
Ya udah akhirnya aku berguru di tempat lain, langsung pakai duit, dan dari 2019 itu dari bulan Agustus sampai September itu aku isinya cut loss terus aku jadi mikir ini sebenarnya investasi apa judi gitu. Ya bodoh banget itu ya. Ya harga yang harus dibayar untuk sebuah menjiwai gitu kan. Nah, November Desember itu biasalah ya, kalau akhir tahun ke Januari itu selalu naik kan. Nah, mungkin lagi-lagi karena aku itu orang yang newbie tapi kepedean kali ya, jadi pada waktu Januari itu aku tuh all in semua, hampir duit aku masukin ke porto, terus datanglah si corona ini. Dan corona ini kan di sepanjang sejarah belum pernah ada gitu kan, sampai akhirnya ya dari 2010 ke 2021 sampai sekarang nih aku banyak banget belajar bahwa ternyata kalau di market itu tidak hanya fundamental yang penting, kamu belajar teknikal, tapi yang paling penting adalah cari tahu bagaimana caranya untuk mengontrol FOMO dan entry di harga yang tepat. Karena saham dengan fundamental yang bagus, kalau kita entry-nya di harga yang salah ya bakal nyangkut sih. Karena aku juga ada beberapa nyimpen consumer good itu kayaknya aku salah entry di harga yang salah, jadi kayak ya salah aja. Habis itu aku waktu itu di awal 2020 belum belajar yang namanya tren, bahwa ternyata kalau mau investasi ya selain kamu tahu teknikal, kamu tuh juga tahu yang namanya rotasi tren saham itu penting banget gitu. Dan aku bilang sih yang ngefek itu adalah manajemen resiko. Jadi memang kadang kita kalau melihat emiten ada yang naik terus gitu ya, kadang FOMO-nya itu kayak kalau aku masukin pasti untung, padahal kan yang namanya market sideways kayak sekarang ya dikocok-kocok itu tadi ya. Mungkin ya lagi-lagi sih di investasiku yang baru seumur jagung yang 2 tahun ini, aku ngerasa kayaknya sisi dari psikologis emosinya harus dijaga gitu. Masih belajar. Kita di saham kan belajar menahan diri ya. Menahan diri itu bisa 2 macam loh ya. Kita mesti ingat FOMO buat ngejar yang tinggi, sama ini kalau nangkepin pisau jatuh tuh. Kadang-kadang kan cewek nggak sabar tuh. Diskon, beli. Nah itu beli itu kan kadang-kadang nggak mikir, tadah semua beliin lagi, rata-rata habis. Tapi godaan juga. Tapi ketika harga saham turun juga kita itu berupa godaan ya, supaya kita nggak nangkepin pisau jatuh pas lagi turunnya kenceng, seller kan nggak bisa dilawanin gitu, ibaratnya kayak gitu juga ya. Jadi sini kita belajar banyak sih ya. Nah, selanjutnya Olivia, gimana Olivia? Oke. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya kenapa suka saham? Oke. Sorry. Tadi saya lagi ada kerja. Oke, kenapa suka saham? Jadi aku tuh dulu pertama kali aku tuh kan investasi kan, kebetulan keluargaku juga nggak ada yang investasi di saham gitu-gitu, pokoknya nggak ada yang di paper asset. Investasi tuh kita ya kalau misalnya orang tua zaman dulu kan kalau nggak beli tanah gitu kan, terus Olive sendiri juga paling ya logam mulia gitu. Nah terus satu kali pas Olive lagi hamil anak kedua, terus biasalah tidur-tiduran buka-buka Instagram gitu ya, ngeliat satu akun yang kita tahu semua akunnya lah, yang sekarang udah nggak ada akun itu. Akun yang dulu sangat saya idolakan juga. Yang abis itu terciduk ya, itu jadi videonya ya. Iya. Jadi akun tentang finansial. Nah, kebetulan kan akun tersebut juga bahas tentang investasi dan segala macam. Nah, terus ada bahas tentang saham juga. And then Olive cari tahu, kira-kira saham ini sebenarnya apa sih? Terus ketemulah beberapa akun, dan memang dari awal Olive terjun, maksudnya kan kita kan uang itu kan kebetulan suami yang cari uang. Jadi nggak mungkin kan kita kalau misalnya mau investasi nggak tahu apa-apa. Kalau Olive kayak gitu dulu. Jadi pas memang mau investasi saham pasti udah langsung cari medium dulu nih buat belajar, cari and then dapat. Nah pertamanya sebenarnya cuma kepikirannya untuk kayak ngelihatnya ini, kalau misalnya investasi saham itu kan tujuannya apa sih? Udah pasti tujuan jangka panjang. Kalau Olive mikirnya ya udah pasti pertama buat siapin dana pendidikan anak-anak. Caranya kalau misalnya mau investasi jangka panjang, dari yang Olive baca-baca waktu itu adalah salah satu instrumen investasi terbaiknya adalah saham gitu. Terus yang pasti untuk pensiun. Kenapa? Karena suami itu pegawai,
kita kan nggak mungkin cuma ngandelin dana pensiun dari kantor aja. Jadi pasti kita harus siapin juga gitu sendiri. Itu pertama awalnya. Tapi ternyata setelah belajar, bisa dipakai untuk ngembangin aset juga dan lain-lain. Dan sebenarnya di saham itu Olive jadi belajar. Olive itu kan tipe orangnya dulu tuh boros ya, Vivi. Jadi kalau misalkan punya uang, aku tuh suka, maksudnya ya waktu muda suka main gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya karena ada saham itu, beberapa tahun kebelakangan ini nih, jadi lebih disiplin. Paling enggak kalau punya income, lebih baik duitnya dimasukin ke saham dulu deh dibanding ke yang lain-lain gitu. Tapi bukan berarti kita harus hidup irit ya gitu. Bukan berarti harus terlalu irit banget. Pokoknya intinya kalau menurut aku, kalau nggak cukup uang untuk investasi, tandanya apa? Berarti sumber income-nya harus digedein kayak gitu. Tapi yang penting setiap bulan harus ada untuk diinvestasiin kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang awalnya pertama untuk apa ya tadi, untuk dana pendidikan dan dana pensiun awalnya. Tapi lama-lama jadi belajar banyak, jadi belajar disiplin tentang keuangan, and then jatuh cinta banget nih Vivi, aku sama saham ya kan, secinta itu. Walaupun sekarang sih udah kayak bagi portofolio ke kripto, tapi itu porsinya dikit banget dan itu aku beli dan lupakan aja. Jadi sekarang juga fokusnya masih ke saham, masih ngabisin waktu di saham karena nggak tahu ya, aku tuh kan orangnya suka menganalisa sesuatu. Jadi bawaannya kalau misalnya melek mata, pasti yang mau dibaca tuh segala sesuatu yang berhubungan tentang saham gitu. Gitu sih, Ci. Emang ya. Kenapa? Memang itu si saham meskipun sering bikin kita salah paham, tapi tetap menarik buat kita ya. Iya. Menarik cowok ganteng. Menarik, iya. Tapi jadinya bagus sih, Ci. Aku maksudnya gara-gara saham juga, itu tadinya kan aku ibu rumah tangga kan, full time. Tapi gara-gara saham juga akhirnya bisa jadi kerjaan juga buat aku. Kerjaan dalam artian bukan aku jadi bandar saham ya. Tapi maksudnya, wah Ci Vivi nge-freeze lagi. Waduh. Halo. Udah bisa, Ci. Udah, aman. Sekarang Olive yang nge-freeze. Olive yang nge-freeze ya kayaknya ya, Alin ya? Iya, sekarang Olive yang nge-freeze. Olive gayanya begitu kalau lagi TikTok tuh. Ya. Mungkin ya kita jadikan minimal kalau kita udah kenal saham atau instrumen investasi lain, kita mulai berpikiran lah. Kalau kita punya income, jadi sebagian disisihkan dulu ya buat investasi atau bentuknya apapun itu. Jadi kita nggak semuanya dijajanin, nggak dipakai buat main atau apa ya. Jadi disisihkan dulu ya, Olive. Sorry keputus. Wifi ku nggak mati tadi. Untung pas lagi keputus, posenya lagi cantik, bagus. Oh iya. Dia selalu cantik ya, Ci. Aduh, pas lagi bagus. Iya, jadi aku lanjut ya. Jadi ya kebetulan gara-gara saham, jadinya sekarang dulu kan aku full time ibu rumah tangga. Sekarang udah bisa cari duit dari saham, tapi bukan bandarin saham, tapi lebih kayak karena kontrak sama brand gitu-gitu. Karena kan aku di sosial media juga bahas-bahas tentang saham. Vivi tahu lah. Iya, tukang TikTok kan ini. Kalau iya, itu lentur banget gerakannya. Ini saya bilang si Andre sama Pak Donald. Ini kalau belajar TikTok mesti Pak Olive ini. Iya dong. Harusnya IAI bikin dong TikTok. Aduh, itu udah nggak cocok kita bertiga TikTok kan. Sering joget, padahal sering gini. Nggak bisa. Itu sih. Nah, tapi waktu itu kan juga sama tuh, aku sama Mbak Dewi sama Ci Alin. Masuknya juga pas, itu kan 2018-2019 tuh, ya market sebenarnya kayak sekarang kan, sideways jatuhnya. Dan kesalahannya adalah, yaitu tadi, timing. Jadi, di saham itu kita nggak cuma modal fundamental dan timing tuh penting. Kenapa? Karena waktu itu karena aku masuknya bulan November, Desember, ya semua tahu ya kalau bulan-bulan November, Desember itu window dressing, harga sampah naik. Ketemu Januari, wah lihat BBCA, BBRI, kayaknya bulan dapat 10% waktu itu. Ternyata tapi abis window dressing setelah bulan Januari rontok harga sahamnya kayak gitu. Itu sih yang jadi pelajaran. Oke. Nah, berarti kan kalau saya boleh ambil ini ya, summary ya. Harapannya kan sebagai other income ya, terus ada yang buat biaya sekolah, terus memperbesar equity ya. Terus saya mau tanya ini kan, kita kan kadang-kadang pasang harapan
sekian, terus kita ngelaksanain kan. Nah sekarang saatnya refleksi menghadapi kenyataan nih. Selama perjalanan nona-nona cantik ini bertransaksi, apa yang didapat, apa sesuai nggak sama harapan, impian, dan pembelajaran ini selama ini? Hasilnya gimana? Boleh curhat, boleh ketawa, boleh bersyukur. Ya, dimulai Alin dulu. Alin, silakan. Oh, saham ini menurut saya benar-benar ladang belajar yang luar biasa ya, membuat saya menjadi spiritual juga. Kalau pas lagi marketnya nggak enak gitu kan, terus juga membuat saya jadi di market juga kita banyak banget pelajarannya menurut saya sih, mulai dari menemukan gaya trading style yang pas buat kita. Ada pastinya ongkos yang harus kita bayarkan, uang sekolahnya, kayak gitu. Kemudian kita juga nggak bisa terlalu jumawa di pasar. Saat kita jumawa akan langsung dibikin humble lagi sama pasar. Good teacher juga. Kemudian pada saat kita misalnya udah untung, kadang-kadang kita suka ngerasa kurang bersyukur kan. Udah untung aja, kecepetan ambil take profitnya gitu. Atau kenapa sih nggak percaya diri sama target yang ditetapin di awal. Maunya baru jual harga segini, kok udah lihat sempet digocek sedikit, belum nyampe target kita udah lepas gitu. Karena kita macam-macam lah. Jadi belajar bersyukur di situ, belajar refleksi juga, evaluasi, belajar menjadi lebih spiritual juga tadi. Jadi banyak sih menurut saya saham ini memberi saya pelajaran dan membuat saya soal relasi sama uang juga. Jadi saya lebih banyak berpikir juga. Kadang-kadang ya saya sama diri sendiri kayaknya ngirit-ngirit banget gitu ya. Misalnya punya saham nih, nggak diambil profitnya, diambil balik kan sama market. Padahal mau beli tas inceran sayang-sayang duitnya, diambil market sekian juta, nggak apa-apa gitu kan. Aduh, jadinya sekarang juga harus belajar juga. Kalau emang punya uang, waktunya dinikmati. Cuan, waktunya dipetik. Oke. Penting nggak pelajarannya? Penting. Makanya kita kan kasarnya, walaupun kita investasi, tapi kan tetap harus dinikmati kan, self reward ibaratnya ya, menghargai pencapaian dari diri sendiri ya. Gitu. Iya, jadi kan kadang-kadang kayak terlalu pengen akumulasi banget juga. Menurut saya baiknya ada self reward juga lah kalau emang udah cuan ya nggak sih? Iya, sisihin sebagian dinikmatin gitu ya. Iya, saham ini menurut saya kompleks banget. Oke, ini banyak pembelajarannya Ci dari Alin. Ayo, kalau Dewi gimana kenyataannya menghadapi kenyataan dari harapan yang di kenyataannya diberikan pelajaran yang luar biasa gitu kan dari bulan. Jadi gini, aku tuh untung lumayan banget dari bulan November, Desember, Januari. Dan untungnya semuanya habis. Kejam ini memang Februari Maret. Untungnya semuanya habis di bulan ini, dan ini aku lagi minus 20% yang menurut aku itu udah kayak mobil baru loh. Dan aku itu kan sebenarnya orangnya nggak boros ya. Jadi dalam artian kalau beli barang itu benar-benar value for money. Jadi kalau mahal tapi banyak ngasih return banyak ke aku, tetap aku kejar. Tapi kalau yang aku cuman pengen aja, B aja itu kayaknya nggak akan aku beli. Mungkin kasusnya sama kayak Alin ya. Untuk luxury things buat aku gitu kan, yang nominalnya lumayan gitu, aku kayaknya nggak dulu deh. Tapi giliran ya kalau mau nahan, ini kan harga komoditas kan naik turun ya. Ntar aja. Aku tuh selalu kayak aku cuman balikinnya ini minus aku di sekarang. Kalau bener-bener jadiin duit, jadiin barang ini lumayan banget. Tapi kayak ya sudah, dari situ sih aku belajar apa ya belajar mungkin ke depan. Ini kan lagi aku kan masih anak baru ya, ke depan kalau nanti udah untung ya udahlah, aku mau angkat jemuran aja dulu deh, terus kayak ngasih self reward ke aku, terus kayak ini kan aku lagi dalam banget minusnya. Mungkin nanti kalau udah aku berharapnya April, Mei, biasanya kan kalau Mei kan bakal turun dalam, aku mungkin kayak akan angkat jemuran separuh dari portoku. Soalnya aku tuh kayaknya ini kemarin terlalu kepedean deh, jadi pakai ilmu cocokmologi gitu kan. Jadi kayak aku suka ngitung kalau Januari itu Januari effect. Terus nih ya, aku sampai punya kalendernya udah kayak klinik nih lama-lama. Jadi
Nih Januari primbon. Enggak dong, itu siklus nggak apa-apa. Iya, siklus berdasarkan data historis, nggak apa-apa. Betul. Tapi kayak katanya kemarin Januari effect kan. Ya udah, itu kemarin aku inget banget tuh tanggal 15 Januari. Nah, ini aku juga belajar banget ya di bulan Januari, Februari, Maret itu ternyata banyak ilmu baru. Jadi contoh, kalau kamu sudah yakin dengan fundamental yang bagus dan harga komoditasnya lagi bagus, ya udah aku sebut aja ya. Aku dulu pokoknya nyimpan ada dua emiten yang aku masukin nominalnya tuh lumayan gede, Elsa sama Meko gitu kan. Nah, di situ tuh pas lagi digoyang apa ya, isu PPKM apa ya. Jadi 100% portoku itu langsung aku jadiin cash. Dan itu pas lagi minus, aku inget banget tuh jam setengah dua diumumin PPKM, jam 2 aku jual semua. Pas closing ternyata naik. Karena aku buru-buru, aku mau syuting gitu kan, ya biar tenang gitu. Terus hari berikutnya naik 15%, hari berikutnya lagi naik 10%. Jadi kayak aku tuh gigit jari aja gitu. Kayaknya aku nggak tahu Alin merasakan hal yang sama dengan aku atau enggak gitu. Jadi kayak kamu cerita ke aku nih pas kejadian ini. Itu rasanya pengen nangis loh, bener. Soalnya itu jadi aku nggak tahu ya nyebutnya, nggak bisa mengontrol emosi atau mungkin dari sisi knowledge-nya kurang mungkin, dan mungkin juga dari sisi pengalaman kurang. Jadi kayak kata Alin tadi, dikocek sedikit aja gue langsung kayak goyah gitu. Dan mungkin moment of truth-nya bener-bener di 1,5 hari itu. Jadi hari berikutnya semua hampir 15 emiten yang aku pegang itu naik 15%, hari berikutnya naik 5-10%. Jadi kalau di total tuh kayak aku kehilangan momentum emas untuk 1,5 hari itu. Kayak portoku bisa naik 15-20% gitu hanya dalam waktu 2 hari. Itu mungkin ya setara mobil baru sih, kayak gue sedih aja gitu. Nah, itu sekali, pengalaman sekali ya. Terus pengalaman yang kedua waktu tanggal, aku lupa deh, 1 Februari apa ya, yang pokoknya yang dalam banget. Terus kemudian ya itu lagi, aku belajar yang namanya psikologis market itu, bahwa kalau kamu yakin fundamentalnya bagus, jualnya jangan di pas harga jelek, tunggu aja mantul, yang penting sabar. Nah, itu mungkin fungsinya kalau pengalaman sama selalu pakai uang dingin ya. Nah, terus mungkin apa ya, kalau boleh dibilang sama kayak Alin tadi, belajar di market itu bikin kita humble. Mungkin aku tuh kemarin sombong ngerasa bahwa gila, semua saham yang gue pegang di bulan November gitu kan, itu tuh semuanya terbang di Januari. Jadi kayak gue jumawa aja gitu, kayak gila gue beli apa aja dikasih jajan gitu. Mungkin akunya yang pinter apa gimana, ternyata enggak. Ternyata monyet aja beli emiten juga untung gitu. Kalau emang marketnya lagi bullish, lagi rally, lagi gila-gilaan, lagi nggak rasional gitu. Udah. Lagi-lagi pada waktu dibanting Februari, aku masih belum humble 100%, akhirnya sekarang udah humble banget. Jadi mungkin kalau aku ngelihat minus dalam banget 20%, aku selalu yakin yang penting ini juga aku ilmu baru. Yang penting kalau kita pegang saham yang benar alias fundamentalnya benar, mau naik turun nggak apa-apa lah, kita pikirin aja hasil akhir atau hasil tengah-tengah begitu hijau, kita rasa udah cukup buat diri kita sendiri, ya udah cepet dijual. Karena ada kejadian nih, ada beberapa saham di 2 minggu yang lalu udah untung lumayan banget, aku tambahin, malah dia sekarang turun dalam. Jadi kayak apa ya, ngontrol emosi dan disiplin sih mungkin lebih tepatnya. Jadi kalau kita udah punya strategi, ya udah stick to the strategy. Kadang karena kita serakah gitu kan, karena kita serakah pengen untung lebih, malah itu yang bikin kita boncos. Benar. Ini kita belajar dikecewakan. Dikecewakan banget. Jangan, saya juga pernah itu jam 10, jam 11 jual gara-gara kesel, saya tukerin dulu gitu. Sesi 2 arah itu sahamnya. Ya udah, ke WC aja teriak-teriak sebentar, udah ngopi, udah duduk lagi, dagang lagi, pura-pura diam, pura-pura santai, tapi slow. Ya itu kan, itu suka duka dari kita. Kayaknya kebanyakan pernah sih, karena itu kan hal-hal di luar kendali kita ya. Jadi ya kalau misalnya sampai ketemu hal begitu, ya udahlah, ya yahin aja gitu, terimain ya, karena semua juga pasti pernah ngalamin itu. Nah sekarang kalau Alif gimana Alif? Apa
kenyataan sesuai harapan nggak ini? Oke. Jadi kalau dulu kan kalau misalkan pertama belajar, pasti semua kalau newbie pertama belajar kan yang disuguhin apa CVV. Beli aja saham yang produknya kita lihat di sekitaran kita. Pasti itu kan yang kita dengar gitu. Belilah kita UNVR. Iya. Nah, terus ada kita kayak gitu kan. Nah, tapi kan sekarang ternyata dulu kan nggak tahu, dibilangnya beli aja di harga berapapun yang naik. Tapi pada kenyataannya sebenarnya nggak semua saham bisa demikian. Mungkin iya untuk BBRI dan BBCA. Tapi pada kenyataannya tiarap. Tapi banyak juga yang enggak. Yang pertama setelah aku pelajarin adalah ya valuasi. Balik lagi, sebagus apapun perusahaannya, kalau valuasinya terlampau premium, aku udah nggak akan pernah masuk lagi. Karena aku udah beberapa kali kena kayak gitu karena dulu nggak ngerti kan. Contohnya kayak Unilever, tapi untungnya Unilever dulu aku nggak parah, masih keluar, maksudnya masih bisa keluar dalam keadaan profit walaupun tipis, tapi ternyata sampai sekarang juga turun terus. Kalau misalnya mau ditanya alasannya apa, ya memang tahun 2017 PE-nya Unilever itu 55 kali. Ya kita semua tahu sih Unilever itu perusahaan bagus. Dari Perang Dunia Kedua perusahaannya juga udah ada, melewati krisis berkali-kali dan tetap bisa berdiri, tapi secara valuasinya ya memang udah nggak menarik, dan kenaikan harga sahamnya itu nggak disertai dengan pertumbuhan IPS-nya kan, misalnya kan kayak gitu kan. Nah kayak gitu yang mesti kita lihat. Terus yang kedua, aku juga pernah waktu tahun kemarin CVV pandemi, aku pernah kena minus terdalam aku selama aku investasi itu di waskita minus 75%. Minus 75% di tahun kemarin ya karena pandemi kan, corona, harga saham berjatuhan. Yang aku ambil pelajaran di situ adalah nggak boleh denial. Jadi aku masuk di waskita itu tahun 2019 ketika ada isu divestasi jalan tol. 5 jalan tolnya mau divestasi. Tapi ternyata nggak jadi divestasinya, maksudnya gagal. Kan divestasi jalan tol itu nggak semudah itu juga kan. Cari investor yang triliunan mau beli sebuah jalan tol. Terus waktu itu ternyata nggak jadi, and then aku tetap hold, denial gitu. Padahal jelas-jelas harusnya aku beli karena mau ada isu divestasi. Ketika divestasinya gagal, kita nggak boleh denial dong, gitu kan. Balik lagi, makanya kalau misalkan sekarang suka ada yang tanya ke aku punya saham ini, baiknya cut loss atau hold. And then aku cuma jawab, pertama kamu beli untuk apa? Untuk apa? Kalau misalkan alasan pertama misalkan kamu beli untuk isu, ketika isunya misalnya nggak jadi, gagal, and then ya harus siap cut loss, harus buang. Karena kalau enggak, ketika kita denial, pasti harga sahamnya akan dibawa turun lebih dalam lagi, takutnya. Selalu, tapi takutnya kan terjadi. Kalau misalkan belinya memang pakai fundamental dan kita percaya nilai intrinsiknya beberapa tahun lagi akan nyampe ke situ, penurunan market yang terjadi harusnya nggak akan mengganggu kita, karena kalau penurunan market yang terjadi, fundamental saham tersebut kan nggak berubah, kayak gitu sih CVV. Nah kalau misalkan jadi karena aku udah pernah ngerasain minus 75%, jadinya kalau aku sekarang kalau misalkan ngelihat saham cuma kayak minus 10% gitu-gitu, ya nggak masalah, selama aku tahu aku belinya buat apa, gitu. Jadi kalau misalkan aku trading and then aku lupa pasang stop loss, kebetulan waktu bulan Februari aku sempat masuk satu saham repo, yaitu Bull, di mana aku masuknya buat trading, and then aku nggak pasang stop loss. Terus ke bawah lebih dalam. Ya kalau memang kalah, ya akuin aja kalah dan harus cut loss. Dan di situ aku cut loss lumayan gede, 20% lebih gitu. Tapi kalau misalnya kita kalah, ya akuin aja kalah. Buat apa malu? Toh kalau misalkan kalah, masih ada kesempatan lain gitu. Market juga nyamperin kita seminggu 5 hari gitu. Nggak usah takut ketinggalan kereta. Maksudnya hari ini lo gagal bukan berarti besok IHSG bakalan kiamat. Hari ini asing pergi keluar market, IHSG nggak akan kiamat. Tahun kemarin kalau kita lihat bulan Maret pun IHSG ditinggal asing kok, tapi IHSG kiamat nggak? Itu yang lebih parah, apalagi sekarang. Jadi menurutku di situ aku belajar semua teman-teman kalau misalkan masuk di saham, kalau masih nanya, aku sahamnya nyangkut hold atau cut loss, berarti kamu nggak tahu alasan kenapa kamu membeli itu. Kalau kamu tahu alasannya apa, pasti kamu nggak akan nanya, aku harus hold atau harus cut loss. Karena biasanya pasti udah tahu kan, harus punya planning lah. Kira-kira misalkan kayak gini nih, kalau kayak market lagi kayak sekarang gitu, kan lagi
sideways, nggak tahu nih kapan naik, kapan turun. Misalnya aku coba untuk trading, tapi aku masuk kecil-kecil aja. And then pasti aku udah siapin nih. Kalau ternyata besok IHSG-nya rebound, harus ngapain? Kalau IHSG-nya turun, harus ngapain? Kayak gitu. Yang paling penting ya itu yang aku pelajarin adalah harus punya planning dan harus disiplin sama planningnya. Kayak gitu sih, Ci. Oke, panjang. Thank you, keren banget nih. Ya, pokoknya kan kita jadi di awal sebelum melakukan eksekusi jari kita mesti mikir dulu ini tujuannya buat apa. Nah, ya. Kita mau invest berdasarkan valuasi. Jadi kalau kita invest berdasarkan valuasi, kalau turun kita mestinya makin senang kan. Jadi kita bisa dapat sahamnya lebih banyak lotnya dengan jumlah nominal yang sama. Nah, jadi kita strateginya bisa cicil turun beli ya. Terus kalau buat trading ya beda lagi kan. Kalau misalnya alasannya karena ada katalis, ternyata katalisnya nggak jadi, ya kita nggak boleh robah alasan kita, denial ibaratnya kan. Ada yang bilang sekarang kalau turun udah tutup laptop tinggalin. Nah itu kan salah satu denial kan. Padahal sebenarnya kenyataan ini mestinya dihadapin lah. Tapi dihadapinnya gimana caranya? Yaitu kita mesti beli katalisnya apa? Kalau katalisnya robah, ya kita mesti siap seberang kan, berlawanan kan dari akan awal ya, cut loss itu. Nah itu yang mesti diperhatiin ya. Nah terus kalau ini nih selama udah kan ngalamin suka duka ya, ada kapok nggak ini coba Alin? Dan terus ceritanya apa lagi yang mau planning ke depannya, apa yang mau dijalanin, strategi apa yang mau kita jalanin buat ngadepin market untuk di masa selanjutnya? Iya, saya sih nggak ada planning untuk kapok gitu ya, nggak kapok-kapok juga, karena maksudnya setiap kali misalnya ada bikin suatu kesalahan ya udah kita perbaikin salahnya di mana kayak gitu. Kalau saya sendiri sih misalnya nih kayak gini, saya sempat bilang oke, saya mau investasi aja di saham kayak gitu. Sempat misalnya untung gede banget, itu untung rekor banget, saya nggak pernah untung sampai kayak gitu. Saya nggak take profit kayak gitu. Kemudian saya nyesel juga. Jadi intinya harus punya, kita mau arahnya kemana sih? Kayak Olive kan dia fundamentalis kan. Kalau saya sekarang kayaknya sudah nemu arah saya kemana gitu. Kalau emang hati kita bukan tipenya pegang hold yang lama sampai itu mencapai harga wajarnya, sampai kita itu nyampe harga intrinsiknya, ya udah akuin aja dengan jujur. Saya mengakui diri saya memang suka trading. Ternyata saya udah cerita juga ke Teh Vivi ya. Teh, saya sebenarnya bikin dapat cuannya tuh sebenarnya dari megang saham lama, tapi saya sukanya trading kayak gimana. Akhirnya dikasih sama Teh Vivi ini bukunya, kalau emang kamu trading, belajar trading gitu. Sekarang ya saya sudah tahu, saya oke, maunya trading. Jadi saya nggak akan beli saham tanpa lihat chart, sampai tanpa lihat di mana posisi itu harga sekarang. Jadi ya kalau saya nggak, misalnya kita trading tapi malas garis-garis, ya udah berarti tradingnya berdasarkan feeling kan, berharap pantulan dari grup ini, grup ono, grup ini, nanti ujung-ujungnya salah masuk, cut loss lagi. Jadi ya saya di situ belajar sih, saya pokoknya tiap kali ada suatu kepentok apa, saya akan bertanya dengan yang lebih senior. Saya kadang-kadang juga cerita ke Teh Vivi, sekarang saya udah tahu, oke, stock pick-nya ya udah stock pick saham pilihan saya sendiri, jadi saya nggak akan nyesel-nyesel nyalahin orang, masih stock pick-nya kok kayak gini, padahal kan orang kalau saya cuan juga dia nggak minta untung kan kayak gitu. Kalau saya cuan juga saya bagi dia kan juga enggak gitu. Jadi ya udah sekarang Minervini ya Ci, buku Minervini ya Ci, Trade Like a Champion. Iya, itu ya udah kalau sekarang saya mau saham apa ya udah lihat aja kira-kira yang mana nih sahamnya lagi enak gerakannya kayak gitu. Berarti kan sekarang karena trading ya udah nyari sahamnya berdasarkan gerakannya gitu. Meskipun misalnya dia fundamentalnya agak-agak dipertanyakan, ya udah kalau emang minat demand dan supply-nya lagi gede, di situ lagi rame, ya udah disitulah saya akan berlabuh. Dan dalam waktu yang singkat kayak gitu. Jadi ya udah cuannya ya cukup buat jajan kayak gitu. Beda mungkin sama yang long term yang megangnya sampai lama gitu. Cuannya buat DP rumah gitu, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saya jadi belajar lebih realistis. Kalau emang size modal saya segini, ya udah biar realistis cuannya ya segini kayak gitu. Jadi
Kalau dulu suka mismatch ya, modalnya berapa, mau cuannya berapa, itu yang akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi sama realita itu gitu loh. Jadi ya saya sekarang jadi oke, I think I know what I wanna do and I will do it correctly this time gitu. Jadi jangan membohongi diri sendiri, kalau emang suka trading ya udah trading aja. Kalau emang sukanya trading kan gatel tangan, gatel, ya udah gitu. Akhirnya saya ngaku sama Ci Vivi kan, Ci, kalau emang tangannya gatel gimana? Ya udah nggak apa-apa, kata Vivi, trading aja. Makasih Ci Vivi. Thank you Alin. Akhirnya menemukan jati trading diri yang benar ya kan Ci? Iya, trading yang nyaman sama kita kan. Iya, yang nyaman. Kan? Iya, betul. Jadi kita betul. walaupun sedikit, untungnya nggak segede yang lain, tapi kita nyaman. Karena kan kita ada alat bantunya kan. Itu. Yang penting kan itu ya, ketemu jati diri kita sendiri. Betul. Sekarang saya tarik garis aja, Cici. Tapi kita nggak mengabaikan fundamental, tetap lihat ya. Betul. Oke. Ya jangan sampai gorengan yang kayak saham ikan gitu ya, Ci. ARA, besok ARB, apa gitu. Jangan kayak gitu juga. Nanti sih ya. jadi ikan bakar. Iya benar, itu mau ditarik garisnya juga kita bingung kayak gimana kan narik garisnya gitu kan. Kalau saham yang gorengan parah kan Ci, sampai mau ditarik garisnya juga kita bingung nariknya kemana gitu kan. Gitu. Oke, thank you Alin. Selanjutnya Dewi gimana Del? Kapok nggak? Planningnya gimana selanjutnya? Kapok sih enggak sih ya. Detik ini sih enggak, karena masih yakin kayaknya untuk manusia dengan profil resiko kayak aku nih kayaknya sih profil resiko dan juga pekerjaan aku ini kayaknya lumayan diuntungkan di usia produktif di bawah 45 tahun. Jadi menurut aku sih saham tuh sebagai salah satu sebagai salah satu jalan yang aku harapkan bisa mencapai financial freedom besok. Kalau di usia 45 aku udah nggak berkarir lagi di depan layar, mungkin aku ngerjain yang lain. Kalau ditanya kesalahan aku apa, sekarang aku belajar apa, terus nanti aku harus improvement apa dari pelajaran bulan market Januari sampai Maret ini, aku tuh belajar banget yang namanya komposisi portofolio itu penting banget. Oh, pertama kamu harus tahu nih, kamu tuh nyamannya apa. Sama seperti Alin, kamu nyamannya apakah menjadi seorang fundamentalis sejati, jadi memang kamu harus cari emiten yang memang valuasinya rendah banget, kamu di hold, tutup mata. Mungkin kalau buat aku sekarang, aku baru sadar ternyata itu kurang cocok buat aku. Pertama ada sisi kegatelan, jadi kayak gatel itu pengen trading gitu kan. Terus kayaknya lebih ke swing trading yang di keep 2-3 bulan, 6 bulan oke lah, setahun juga oke lah. Tapi kayaknya kalau untuk bertahun-tahun, bukan tipikal yang seperti itu. Tapi ya nggak tahu sih ke depan. Tapi mungkin karena ini kan market dari kemarin sempat jatuh corona, aku ngerasa banyak sekali potensi kalau kita melakukan swing trading. Karena kalau aku untuk trading harian, ilmuku belum nyampe lah segitu. Jadi pertama paling aku tuh yang aku sadar banget, aku sekarang harus belajar banget itu adalah komposisi portofolio. Di mana komposisi portofolio ini ya tergantung teman-teman juga nyamannya. Di satu portofolio itu ada berapa emiten. Kalau aku dengar-dengar dari analis yang pintar-pintar gitu kan, paling nggak 10 emiten dengan diversifikasi berbagai macam sektor. Nah, ini juga aku baru kerasa banget ternyata contoh nih ya, yang suka ngasih aku untung gila-gilaan itu kalau nggak pertama bank digital, kedua komoditas. Tapi ternyata dua sektor ini juga yang ngecewain aku gila-gilaan. Jadi kayak komoditas tuh aku baru sadar gitu kenapa aku rugi dalam banget tuh karena komoditas aku beli, kemudian berapa ya 15% konstruksi. Jadi kayak kalau rontok, kalau kemarin aku untungnya untung gila-gilaan dan ternyata kalau aku masih menerapkan strategi yang sama di market yang sideways, ternyata itu bikin aku hancurnya gila-gilaan juga. Jadi mungkin hal yang bisa aku pelajari dari kesalahan yang sudah aku buat 3 bulan ini, bahwa harus lebih peka terhadap tren yang sedang berjalan seperti apa. Jadi kalau begitu trennya sudah berubah, ya memang harus ganti strategi. Dari komposisi portofolio, aku ngerasa itu penting banget. Diversifikasi sektor emiten, kemudian mungkin juga sama kayak tadi udah dijelasin sama Olivia ya, bahwa pilih emiten yang memang fundamentalnya yang bagus dan ditambah lagi alasan kenapa beli emiten tersebut. Nah mungkin kalau di market yang sekarang yang penuh dengan
isu-isu run story dan apa ya, aku boleh bilang banyak sekali investor milenial yang baru gitu kan. Aku ngerasa investor domestik ini sekarang lebih apa ya, kayaknya ada cerita apa terus bikin sahamnya itu naik, terus kemudian saham yang nggak ada ceritanya kayak diem aja gitu. Jadi kayak memang harus lebih peka. Kalau pilih emiten tidak hanya yang fundamentalnya bagus, ternyata fundamental dan juga teknikal yang bagus itu harus kayak seperti di booster pakai roket dengan cerita yang ini ceritanya mau ngapain. Kayak kemarin awal banget Januari itu farmasi gila-gilaan karena ternyata isunya adalah Jokowi mau disuntik vaksin, kemudian konstruksi ternyata SWF. Terus aku yang ketiga sih aku tuh belajar mengenai jangan denial. Jadi sekali lagi kalau kita memang story-nya ternyata udah lewat dan kemudian kita cut untungnya ruginya udah dalam banget, ya udah langsung aja jual semuanya gitu kan dan move on dan memulai strategi yang baru. Dan yang terakhir mungkin kalau aku boleh selalu bikin diri aku sendiri tenang bahwa setiap hari itu market selalu memberikan kesempatan. Jadi tidak pernah ada kata terlambat kalau kita mau belajar. Tapi belajarnya jangan kelamaan dan jangan bego-bego mungkin. Ini yang not to myself gitu ya. Dimana kalau di market itu ada 700 saham dan lagi-lagi jangan pernah nyalahin orang kalau kita dikasih stock pick kemudian stock picknya ternyata trennya sudah berubah arah terus itu bikin kita rugi. Jadi sekali lagi semua kita dengar kanan kiri itu balik lagi ke kita. Tujuan kita beli emiten itu untuk apa? Apakah untuk swing trading? Apakah untuk dipegang lama? Kalau mau dipegang lama ya udah, kamu harus percaya bahwa suatu saat ini naik. Kayak contoh, aku tuh nyimpen emiten banyak banget di pulp dan sekarang pulp kan lagi turun gila-gilaan. Ya udah, aku yakin aja kalau suatu saat itu juga bakal naik gila-gilaan. Jadi mungkin lebih kepada kitanya sendiri harus yakin barang apa yang kita beli dan kenapa kita beli barang itu. Itu yang bikin menguatkan sih. Oke, karena kan semua perlu waktu ya buat naik. Betul. Kan mau trading, mau invest, semua waktu ya perlu ya. Dan terus kan kita selain beli dan jual, kita ada fase yang namanya analisa sama hold saham itu kan. Jadi kadang-kadang orang cuma fokus beli sama jual, padahal kita mesti analisa juga medan tempur kita ini kira-kira kalau berantem kita bakal menang nggak? Musuh kita lagi jagoan nggak? Nah ibaratnya kayak gitu kan. Kalau anginnya lagi bagus kayak bulan November, Desember kan ibaratnya kita beli apa juga kan naiknya kenceng kan. Tapi ternyata itu cuma 2 bulan, Januari pertengahan ya, udah mulai rada-rada udah mulai nggak enak. Nah itu kerasa kan beli apa aja kok banyak salahnya ini ya. Wah ini udah asam, udah nggak enak. Nah itu kita udah mulai maksa, jangan maksain ibaratnya, jangan nyalain yang ngasih stock pick, apalagi nyalain saham, kenapa lu bagus kan nggak naik-naik gitu kan, itu kan, jangan sampai kayak gitu. Nah sekarang Olivia, silakan Olivia. Oke, jadi kalau aku setuju banget sama Ci Alin sama Mbak Kum cari yang nyamannya, karena kalau menurut aku ya metode di saham itu kan banyak, walaupun kita tahu Warren Buffett mungkin orang yang paling sukses di saham, tapi nggak semua orang bisa berinvestasi dalam jangka panjang seperti Warren Buffett. Ya udah, berarti kan carinya sebenarnya bukan mana yang paling benar, tapi mana yang paling cocok gitu. Kalau misalkan ngikutin yang trading harian memang cocok untuk kita selama bisa ngasih cuan ya silakan. Kalau misalkan gayanya Warren Buffett cocok untuk kita ya silakan. Yang tahu kan cuma kita sendiri. Nah, terus apalagi ya kalau misalkan dibilang kapok, enggak. Kalau misalkan kapok pasti hari ini nggak di sini. Justru tambah semangat. Kenapa? Karena aku ngerasain equity aku bertumbuh di saham gitu. Equity aku bertumbuh, jadi makanya aku belum kapok sampai saat ini gitu. Dan kayaknya kedepannya juga belum kapok gitu. Jadi kalau misalkan market yang kayak sekarang ya udah nikmatin aja. Kan udah ngelewatin untuk kemarin. Tahun kemarin udah lebih parah tuh penurunannya. Jadi ya santai aja gitu. Terus udah gitu tadi Mbak Dewi juga sempat kayak bahas maksudnya taking profit dan segala macam. Ya itu benar banget sih, daripada kita ngarep-ngarepin yang beggar-beggar, kalau kita nggak sabar juga nunggunya kan buat apa kan? Better, yang penting kan tujuannya apa? Konsisten cuan, daripada cuma sekali beggar. Tapi habis itu 10 saham kemudian yuk kalah kan sama aja gitu. Better ya konsisten cuan gitu. Kalau misalnya bisa jaga, memang bisa jaga konsisten cuannya misalnya 10%, 5%, terus-terusan lama-lama tumbuh juga equity-nya kan ya, EVV gitu, daripada cuma nungguin satu saham
beggar sih beggar, tapi habis itu besokannya kena margin, kenapa ya sayang juga gitu. Equity-nya bertumbuh atau enggak? Pertanyaannya kan itu. Itu aja sih Civivi dari aku. Kalau misalnya ada aku, pokoknya nggak ada yang namanya kapok. Oke, pada semangat semua ya di sini ya. Senang saya dengarnya. Ya kan yang penting ya kita ketika kita untung lebih besar dari waktu kita rugi, itu yang paling penting. Jadi equity kita naik kan. Ya kalau misalnya pas untungnya dapat beggar tapi cuman sepersekian dari porto kita, sisanya nelangsa minus kan keambil juga, equity-nya minus kan. Nah itu jadi pembagian, dan ketika kita untung ya kita masih lebih gede dari kita rugi ya. Nah mungkin hari ini kan kita banyak sharing-sharing pengalaman lah ya, harapan apa yang di awal kita sebelum masuk, mungkin kebanyakan orang-orang juga apalagi yang baru-baru kan mirip lah sama kita ya. Dan ini kalau saya bilang ini bertiga udah lolos ospek ya lewat tahun lalu ya, karena gebukan market kemarin. Jadi kayaknya kena gebukan dulu ya, taper tantrum, abis itu baru agak-agak pinter dikit, kena pandemi, terhempas sampai dalam banget. Abis itu sekarang lagi takut US Treasury yield lagi naik. Buset dah, bener-bener ya. Memang kalau sampai kita lolos di sini bakal pinter banget nih Ci kita. Amin. Amin. Tapi kalau sepanjang perjalanan saya, kalau berita-berita buruk itu seperti film penjahatnya nggak habis-habis. Nanti udah muncul ini, ada lagi, muncul ini, ada lagi, terus nggak habis-habis. Oh gitu Ci ya? Iya benar, kemarin kan kita kayak dibilang, 2021 nih tahun recovery, pemulihan nih kan. Kita ngerasain kan kemarin yang abis enak banget market kan, wah rally terus. Ih asik nih kalau gini terus nih 2021, beneran ada penjahat baru. Ya, penjahat baru itu nggak akan habis-habis kayak film serian. Jadi kita mesti siap aja udah. Jadi entry-nya ketika pas lagi jahat-jahatnya keluar gitu ya. Nanti ya pinter-pinter pilihin. Nah, kan kadang-kadang kesempatan tuh datang kalau kita lagi pasar turun kan. Karena turun semua sama, ibaratnya kan kelihatan semua tuh yang nggak mulus-mulusnya. Yang jelek-jeleknya kelihatan turun semua kan. Nah, tinggal dipilihin tuh mana yang bagus, karena yang bedain barang bagus sama jelek, kalau yang bagus mantulnya lebih kenceng gitu. Nah itu mungkin kita banyak belajar juga dari sini, dari wanita-wanita cantik ini. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup acara ini ya, karena udah 1 jam ini. Terima kasih banget ini udah mau jadi tamu kita, karena kan mungkin kalau orang-orang yang di luar sana kan kayaknya dagang saham kok pengen saya kayak Warren Buffett, pengen saya kayak Paulo Keng Hong gitu kan, sambil tidur dapat duit kan. Ya tapi kan Paulo Keng Hong kan itu perjuangannya udah dari kapan kan, udah lama. Kita kan beda sama dia gitu. Jadi ya senyamannya kita lah. Mungkin ada pesan-pesan dan pesan yang mau disampaikan dari Alin dulu, silakan Alin. Pesan-pesannya dari aku ya, intinya tetap mau belajar terus sih. Itu sih sebenarnya kalau di saham aku bilang, untuk belajar dari sisi skill-nya juga. Kalau memang kita tipenya investor, fundamentalis, ya udah pelajarin apa yang diperlukan untuk kita bisa menjadi seorang investor, value investor yang baik. Kayak gitu. Kalau emang kita trading, ya udah kita carilah kita tuh gaya tradingnya kayak gimana sih, kemudian kita pelajarin toolsnya apa tuh untuk gaya trading yang kita mau ini itu. Kemudian yang lebih penting lagi daripada itu semua sih sebenarnya penguasaan diri ya, menurut aku aspek psikologi, mentalitasnya itu pegang peranan yang lebih besar justru daripada skill itu. Kalau misalnya kita banyak ya di sekitar saya juga kayak gitu dulu, trading asal-asalan, begitu market buka baru mau mikir mau beli apa, harganya ngejar-ngejar gitu, terus ngelihat trading doang. Kayak kalau memang apa ya kayak gitu ya untung-untungan juga sih hasilnya, nanti kita nggak bisa ukur secara objektif juga, kayak mengukur itu bisa di-measured nggak sih sebenarnya hasil trading kita itu, atau kita sebenarnya lebih banyak di faktor untung-untungan aja kayak gitu. Sebenarnya menurut aku sih kalau tradingnya kita masih kayak gitu tuh, lihat-lihat grup
ada apa, pantulan apa di grup, kemudian pas market buka baru mau tahu nyari apa sahamnya sih ya, mungkin ya kita nggak tahu itu sampai kapan bisa kayak gitu kalau menurut saya sih. Ya, kalau itu bulan November, bener. Kalau bulan November, Desember pakai jurus itu bisa kan? Karena semua iya, bener. Kalau sekarang tapi gimana survive in all market itu sih yang penting. Sampai kita ketemu lah celahnya di mana. Ya, gitu, kita lihat. Oke, thank you Alin ya. Jadi kita lihat marketnya lagi gimana, kita hadapinnya kayak gimana. Karena beda market, beda strategi ya. Ingat itu ya. Gak bisa ya mungkin begini, ekspektasi kita juga sama market juga jadi beda. Di situ beda, saya harus belajar menyesuaikan ya. Gitu. Kalau sekarang cuan-cuan tipis-tipis udah amanin dulu ya nggak apa-apa, emang marketnya lagi kayak gini gitu. Harusnya secara teknikal dia bisa nyampe ke sini, tapi mungkin jalannya jadi lebih berliku-liku aja gitu. Nggak kayak market pas lagi enak gitu. Iya. Jadi ini saat-saat begini yang marketnya beda lah, mesti ingat ya. Oke, dari Dewi, silakan Dewi. Unmute. Sama kayak Alin, idem. Tapi dari semuanya itu memang benar, yang paling penting adalah kitanya sendiri mesti tahu sebenarnya kita ini tipe yang seperti apa. Kalau udah tahu kita nyamannya tipe yang seperti apa, kita harus kejar kira-kira mentor atau orang yang seperti apa yang bisa kita pelajarin nih strateginya yang bikin kita nyaman, terus ditambah lagi dengan harus baca buku, YouTube segala macam. Dan mungkin kalau aku sekarang sih kalau boleh sharing, yang paling penting tuh pertama psikologis kitanya sendiri. Jadi kalau ya bener kayak Alin tadi ya, bahwa salah banget tuh kalau mau beli atau mau jual emiten pas waktu dalam keadaan pas market lagi buka, itu kayaknya apa ya, lebih sering boncosnya kayak judi gitu loh. Memang jadi benar-benar harus dilihat secara teknikal gitu kan. Dan mungkin kalau aku boleh kasih saran sih, aku sering banget tuh dengerin ke clubhouse gitu. Terkadang tuh aku tuh sering ya kayak nemuin emiten yang aku tuh belum pernah denger loh. Jadi kayak kok bisa dia beli itu gitu loh. Jadi kayak sayang aja, padahal kan di market ada 700-an saham, kenapa sih beli yang namanya aja belum kedengeran gitu. Maksudnya masih banyak banget saham yang bagus gitu kan. Jadi pertama ya cari yang fundamentalnya bagus, yang masih murah, dan memang trennya tuh, ceritanya tuh kayaknya di 2021 2002 itu masih naik. Kemudian yang terakhir sih paling memang kitanya sendiri harus disiplin bikin trading plan, karena menurut aku sih, aku belajar kesalahanku, aku bisa bisa istilahnya minus dalam banget ini karena akunya sendiri bandel, aku nggak bikin trading plan, dan aku tuh sering kayak ngelakuin yang nggak sesuai dengan trading plan aku. Padahal kalau mungkin aku tetap strict to the, aku punya trading plan, mungkin aku 8-10% sih ruginya gitu. Ya begitulah. Thank you Dewi. Ya, harus disiplin. Olive. Oke, pesannya sama cici-cici dan mbak-mbak yang cantik ini, yang pasti disiplin, sesuaiin sama gaya kita. Terus jangan lupa baca buku sih, kalau menurut aku back to basic. Kalau misalnya lagi lihat market kayak gini, coba deh baca buku The Intelligent Investor bab 8, supaya hati adem gitu. Baca-baca buku aja, dan kalau menurutku juga kurangin noise ya. Noise dalam artian seperti yang tadi Ci Alin bilang, jangan terlalu banyak nanya ke sana sini, karena gini, orang yang kita tanyain kan nggak tahu kondisi keuangan kita kayak gimana. Kita beli saham untuk long term atau medium term atau short term, mereka nggak tahu alasannya. Berapa dana yang kita udah masukin ke saham tersebut, mereka juga pasti nggak tahu. Jadi pasti belum tentu nanti jawabannya juga sesuai gitu sama gaya kita. Jadi better memang cari mentor yang gayanya sama kalian, and then kalau mau dengerin saran orang lain ya tanyanya ke orang tersebut. Jangan terlalu banyak noise, karena makin banyak noise, makin banyak yang punya pandangan, nanti jadi pusing sendiri dan akhirnya nggak bergerak apa-apa gitu, nggak bikin apa-apa. Itu aja sih kalau menurutku. Dan biasanya posisi menentukan opini, posisinya apa-apa ya beda-beda, jadi bias kan enggak. Iya betul, Civivi. Kayak misalnya kalau nanya asa ke kita udah pengen di bawah, pasti kan kita bilangnya juga beda ya Civivi. Jadi bias kan. Jadi saya kalau ditanya orang beli apa sih, saya bukannya pelit ya, takutnya ngejerumusin orang. Iya.
kalau kita misalnya udah modal bawah atau kita udah pernah profit dari saham itu, orang lain kan belum tentu ya. Iya. Terus sama kalian pernah ngerasain nggak sih? Saya cocok sama saham ini untung terus, tapi sama itu rugi terus. Nah, itu kayaknya ada cocok-cocokan begitu juga ya. Betul. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Nah, jadi kalau nggak jodoh, jangan dipaksain. Kalau mau iseng ya lot kecil, dites gitu. Jadi jangan nekat-nekatan ngelawanin lah. Kita di sini diajar benar-benar supaya jangan bandel lah ya di pasar ya. Nah mungkin ini saya tutup event ini, saya summarin dari 3 wanita cantik ini ya. Pertama, jangan menyerah. Kita harus tetap semangat berjuang kalau memang kita masih mau di sini. Terus disiplin jangan lupa, trading plan jangan lupa, money management jangan lupa, jadi mandiri jangan lupa. Temukan jati diri kita semua juga, itu yang paling penting. Buat trading kita senyaman mungkin dan bisa profit buat kita. Jangan kebanyakan, jangan nanya-nanya ke kiri kanan. Nanti kita kalau banding-bandingin orang kan, wah itu udah cuan sekian. Tapi kan dia nggak tahu, kita nggak tahu dia pernah ruginya berapa kan. Nah, cukup diri kita menjadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya ya. Betul, orang nggak sukanya cerita pas lagi cuan, Ci. Nah, pas itu. lagi loss nggak diceritain. Itu kan orang tuh cerita pas untung-untungnya, ruginya nggak diceritain. Nah, itu yang kan, di screenshot jadi, juga pas untungnya ya kan. Itu kan makanya ya kita jadilah diri kita sendiri, senyaman kita, dan karena kalau untung juga buat kita. Itu mungkin sekian penutup dari saya. Tetap semangat. Terima kasih Alin. Terima kasih Dewi. Semuanya. Thank you. Thank you Ci. Ya. Iya. Iya, boleh. Selamat merayakan Tri Hari Suci, Jumat Agung, Kamis Putih, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah buat kaum Nasrani. Dan bagi yang tidak merayakan, happy long weekend sama keluarga. Happy long weekend. Happy long weekend. Terima kasih semua ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Thank you. Salam cuan. Semoga kita sehat selalu, cuan, dan may cuan be with us always. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semua. Bye.